Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada kesempatan kali ini belajar, membahas dan mengkaji mutiara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini adalah an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah awsini, qala alayka bitaqwallah fa innaha ra'sul amri kullih. Qultu ya Rasulullah zidni, qala alayka bitilawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ardh wa zukhrun laka fis sama'. Rawahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, nasihatilah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bitaqwallah fa innaha ra'sul amri kulli. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, karena takwa kepada Allah adalah pemimpin segala urusan. Qultu ya Rasulullah, kemudian aku bertanya kembali kepada Rasulullah, zidni, tambahkan untukku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bitilawatil Qur'an, hendaklah engkau membaca Al-Qur'an. Fa innahu nurun laka fil ardh, karena Al-Qur'an adalah cahaya bagimu di bumi. Wa zukhrun laka fis sama', dan simpanan sahammu di langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Bapak dan Ibu, takwa kepada Allah adalah benteng yang paling kokoh bagi seorang mukmin. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya. Di dalam firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan kemudahan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nasihat yang kedua yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar adalah alaika bitilawatil Qur'an, hendaklah engkau memperbanyak membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan menjadi cahaya bagimu di bumi dan menjadi simpanan di langit. Orang yang membaca Al-Quran, maka hatinya akan menjadi mulia. Orang yang membaca Al-Quran sebagai wasilah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang membaca Al-Quran, maka ia akan menjadi cahaya baginya di bumi dan menjadi saham simpanannya di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bapak dan Ibu, mari resapi satu hadis ini. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari yaumul qiyamah nanti. Bapak dan Ibu, sudahkah kita membaca Al-Qur'an pada hari ini? Atau sudahkah kita mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini? Bapak dan Ibu, mari kita merenungi ketika nanti ketika kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan malaikat, apa nanti yang akan kita jawab ketika ditanya, bukankah aku sudah menurunkan Al-Quran kepadamu? Namun kita tidak dapat menjawabnya, karena kita di dunia tidak pernah membaca Al-Quran, atau bahkan sama sekali kita tidak pernah membuka Al-Quran. Bukankah Al-Quran ini, Bapak dan Ibu, menjadi tanda kita menjadi seorang yang beriman? Ketika kita ditanya rukun iman, apa itu rukun iman?
Ma huwal iman? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi. Ketika ditanya apa itu iman? Ketika kita menjawab iman, engkau beriman kepada Allah. An tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, engkau beriman kepada kitabnya. Apa tanda keimanan kita? Sedangkan kita mungkin tidak pernah membaca Al-Quran, atau sama sekali kita tidak ada membuka Al-Quran. Di antara kita mungkin ada yang mengatakan sibuk, tidak sempat membaca Al-Quran. Padahal Bapak dan Ibu, berapa banyak orang yang banyak membaca status orang di HP, tapi dia tidak sempat membaca Al-Quran. Berapa banyak dari kita banyak yang membaca resep masakan di HP, tapi kita tidak sempat membaca Al-Quran. Berapa banyak orang yang bekerja mulai dari pagi sampai malam, tapi tidak sempat membaca Al-Quran. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak dan Ibu, coba mari kita resapi hadis dari Rasulullah SAW bahwa Al-Quran ini akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Ketika tidak ada penolong mungkin dari suami, dari istri, atau dari anak dan sebagainya, tapi kita karena cinta kepada Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi penolong kita, menjadi syafaat kita nanti di hari yaumul qiyamah kelak. Resapi hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyrin amsalha la aqulu alif lam harf walakin alif harf lam harf wa mim harf. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kebaikan. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bapak dan Ibu, ketika Al-Quran sudah berada di hati kita, maka kita akan lunak hati kita Bapak dan Ibu. Akan diberikan kesakinah, ketenangan dalam hati kita. Berapa banyak mungkin rumah tangga, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, rumah yang tidak pernah diperdengarkan Al-Quran, rumah tangganya hancur. Suami selingkuh, istri selingkuh, anak-anak narkoba, mungkin sama sekali bisa jadi tidak pernah dibacakan Al-Quran, atau ahli keluarganya tidak pernah membaca Al-Quran. Jangankan membaca Al-Quran, membuka saja tidak pernah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak dan Ibu, ada kisah orang yang terbiasa membaca Al-Quran Bapak dan Ibu, maka dia akan dibangkitkan mudah-mudahan bersama Al-Quran. Almar'u ma'aman ahab. Sungguhnya seorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Ketika kita cinta dengan Al-Quran, senang membaca Al-Quran, membiasakan membaca Al-Quran, maka insya Allah mudah-mudahan kita akan dibangkitkan dengan Al-Quran. Bukankah dahulu mungkin di desa, di kampung, atau mungkin di kota, ketika kita membaca Al-Quran, kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan syafaat pada Al-Quran, karena dia membaca, mempelajari sebagai zikir kita, sebagaimana doa yang sangat terkenal. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Quran ini menjadi hujjah kita, menjadi syafaat kita nanti pada hari yaumul qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran menjadi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari yaumul qiyamah nanti. Bapak dan Ibu,
dalam hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Dzar dan tentunya kepada umatnya. Pertama, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah engkau memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wasiat yang selanjutnya, faedah kesimpulan yang selanjutnya adalah bahwa keutamaan kita membaca Al-Qur'an akan menjadi cahaya kita di bumi dan menjadi saham kita di langit. Ahlul Qur'an adalah ahlullahil khasa. Orang yang ahli Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menghafal Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, maka dia adalah ahlullah, warga keluarganya Allah. Bapak dan Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat bagi diriku, terutama bagi keluargaku, tentunya bagi Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.